Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan kembali membahas beberapa soal tentang integral dan galat. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Grafik ini menunjukkan laju konsumsi minyak dalam barel per tahun di Amerika dari tahun 1973 sampai dengan 2003. Kira-kira berapa barel minyak yang dikonsumsi antara tahun 1990 sampai dengan 2000? Jelaskan proses perhitungan tersebut dengan menggunakan integral tentu. Dengan menggunakan teori Riemann, maka dapat kita buat rumusnya adalah integral fx dx batas 1990 sampai dengan 2000. Atau jika kita menggantinya dengan sigma, maka kita dapatkan rumusnya sigma i sama dengan 1 10 fxi dikali delta xi. Di sini kenapa 10? Karena jarak antara 2000 dikurang 1990 sama dengan 10 tahun, maka n-nya sama dengan 10. Lalu rincian dari n sama dengan 10 itu adalah ini, fx1 itu adalah 1991, fx2 1992, sampai seterusnya hingga fx10 itu tahun 2000. Lalu masukkan nilai fx ke rumus integral tadi atau dengan rumus sigma, maka akan kita dapatkan hasilnya yaitu 67.000 barel. Jadi laju konsumsi masyarakat Amerika pada tahun 1990 hingga tahun 2000 adalah kira-kiranya itu 67.000 barel. Selanjutnya soal kedua, mengapa kita perlu mempelajari integral? Coba teman-teman perhatikan ketiga gambar bangunan ini. Ada Menara Petronas, Opera House, kemudian ini adalah gedung-gedung. Pembuatan gedung ini itu menggunakan integral, karena semakin tinggi bangunan semakin kuat angin yang menghantamnya, karena bagian atas bangunan harus dirancang berbeda dengan bagian bawah bangunan. Untuk menentukan rancangan yang tepat, itulah digunakannya integral. Tanpa integral, arsitektur kita tidak akan maju, model bangunan kita akan kuno dan rendah, sehingga pada gilirannya kita kehabisan tempat untuk membangun rumah. Dengan integral, orang bisa membangun gedung besar untuk rumah susun di kota besar tanpa takut bagian atasnya runtuh. Dan masih banyak lagi peranan integral di bidang-bidang lainnya. Dan pada awalnya penggunaan integral itu untuk mencari volume benda lonjong seperti tong anggur atau mesiu. Kemudian juga dipakai untuk mendesain alat-alat industri seperti mesin bubut yang memiliki bagian melengkung. Integral juga dipakai untuk menghitung luas di bawah permukaan melengkung, pusat massa, perpindahan kecepatan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Jelaskan dengan salah satu contoh. Tidak dapat disangkal bahwa sangat sedikit permasalahan dalam matematika yang dapat diselesaikan secara analitik. Dalam hal ini, kita membutuhkan teknik-teknik numerik yang erat kaitannya dengan komputer dalam mendapatkan penyelesaian. Tetapi, teknik-teknik numerik merupakan suatu rekayasa untuk mendapat hasil pendekatan dan perhitungan dengan menggunakan komputer, memberikan hasil yang tidak eksak. Akibatnya, galat dari perhitungan tidak dapat dihindari. Maka dari itu, di sini kita akan menggunakan galat untuk menentukan interval keakuratan yang ditimbulkan dari hasil perhitungan yang tidak eksak. Lalu, apa pengertian dari galat itu sendiri? Galat atau biasa disebut error dalam metode numerik adalah selisih antara yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Sebagai contoh, si A mengukur sebuah batang kayu dengan hasil 49 cm, padahal panjang kayu yang sebenarnya adalah 50 cm. Jadi galatnya adalah 50 kurang 1 sama dengan 1 cm. Kemudian si B mengukur panjang meja dengan hasil 149 cm. Padahal panjang meja sebenarnya adalah 150 cm. Jadi galatnya adalah 150 kurang 1 sama dengan 1 cm. Pada dua contoh pengukuran ini, masing-masing memiliki galat 1 cm. Namun galat pada pengukuran oleh A lebih signifikan daripada pengukuran oleh si B. Kenapa? Karena galat relatif pada pengukuran pertama adalah 1 dibagi 50 sama dengan 0,02, dan galat relatif pada oleh si B adalah 1 dibagi 150 sama dengan 0,0067.
maka si A lebih signifikan dibandingkan si B. Dalam metode numerik, hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sama persis dengan nilai sejatinya, akan selalu ada selisih, karena hasil yang didapat dengan metode numerik merupakan hasil yang diperoleh dengan proses iterasi atau looping untuk menghampiri nilai sebenarnya. Walaupun demikian, bukan berarti ditekan sekecil mungkin sehingga hasil didapat sangat mendekati nilai sebenarnya atau bisa dikatakan galatnya mendekati nol. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan.